Dulu waktu kuliah di tahun 2007, biaya kuliah cuma 2,5 juta per semesternya. Dan 10 tahun kemudian, biaya kuliah naik 3 kali lipat menjadi 7,5 juta rupiah. Gila nggak sih? Kenapa ya biaya kuliah itu bisa naik? Semua biaya bisa naik, termasuk biaya kuliah tersebut, karena ada namanya musuh yang nggak kasat mata, yang nggak kelihatan, tetapi diam-diam itu menyerang kita semua loh. Namanya yaitu inflasi. Inflasi nggak cuma melanda biaya kuliah aja. Kita bisa lihat, ada ciki. Dulu waktu saya zaman SD sekitar tahun 97-98, satu bungkusnya cuma 200 rupiah. Tetapi kita bisa lihat ciki saat ini. Biayanya sebungkus bisa mencapai lebih dari 3.000 rupiah. Nah, udah jelas kan namanya inflasi itu apa? Dan kembali lagi ke biaya kuliah saya waktu itu. Kenaikan biaya kuliah dalam 10 tahun dari 2007 sampai 2017 bisa mencapai 3 kali lipat. Atau jika kita annualize atau kita setahunkan, compounded annual growth untuk biaya kuliah itu mencapai 11,6%. Coba bayangin, kalau teman-teman cuma taruh uangnya di tabungan, ya nggak ada bunganya. Habis kan duitnya, nggak bisa bayar sekolah kan? Kalau kita taruh deposito, dari tahun 2007 sampai 2017, rata-rata kenaikan per tahunnya untuk deposito atau compounded annual growth-nya hanya sebesar 6,7%. Kalau kita taruh deposito, masih sama aja ya. Kita masih kalah sama namanya biaya kuliah saya. Tahu nggak sih apa yang bisa mengalahkan biaya kuliah saya waktu itu? Satu-satunya yang bisa ngalahin hanyalah CCI atau Jakarta Composite Index yang biasa disebut dengan IHSG atau Indeks Saham Gabungan. Selama 10 tahun, kenaikannya luar biasa. Dari tahun 2007 sampai tahun 2017, kenaikannya ada di angka 13,22% dan jauh mengalahkan biaya kuliah saya yang hanya sebesar 11,6%. So, tunggu apa lagi? Investasi di pasar modal itu ternyata menguntungkan. Bisa mengalahkan instrumen-instrumen lainnya jika kita bisa memilih saham mana yang tepat, perusahaan mana yang kita bisa bertumbuh bersama.